wal akhwat akramakumullah. Cerita pada tahun 94 itu Buya Yahya nanti memiliki dereknya Habib Husin yang kurang lebih 20 dino sak Ramadan nanti. Kok sampai dereng lain malah sok-sok mungkin bapaknya sampai belum berdoa ibu di sampingan. Tahun 94 dereng lah. Dengan lo berdiri haji yang pertama kelingan tahun itu. Alhamdulillah. Jadi lo biar aja waktu itu tasik mondok dan bangil. Terus waktu itu mondok datang Yaman, Darul Aqaf, ditambah mujadah malih. Sehingga alhamdulillah saat ini jatuh sing panjenengan tingali panjenengan umum iki mungkin nyuwun tanggipe muga-muga kanca-kanca padha iso pinter. Amin. Pinter fil Quran. Amin. Wal fil fiqhi fiddin. Amin. Oke. Boten pinter padu tapi pinter amal. Amin Allahumma. Amin. Allah dawuh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم يا ربنا انا نسالك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan guru kami Romo Yai Uthman dan juga anak-anakku semuanya yang ada di pesantren beliau. Yang perlu kalian ketahui bahwasanya kami sempat belajar dengan beliau alhamdulillah waktu itu dengan Habib Husin Makbul. Kami akan beliau di sini lumayan lama. Alhamdulillah terus sambung dengan beliau. Semoga tetap dianggap sebagai murid sampai kapanpun. Amin. Jadi kita itu satu martabat. Kita sama-sama murid beliau. Dan juga alhamdulillah setelah itu kita lama bertemu dengan beliau. Dan alhamdulillah kegembiraan bagi kami, beliau sempat mendoakan dan memberkahi pesantren yang Cirebon waktu itu. Sudah lama, kurang lebih mungkin tahun 2010-an nih, 11 Masya Allah. Anak-anakku semuanya, adik-adikku, pertama kali yang ada di hati waktu melihat kalian adalah kebanggaan. Di zaman fitnah ini ada wanita-wanita seperti kalian. Wanita-wanita yang seperti kalian ini adalah langka dan itu adalah istimewa di zaman fitnah. Fitnatun nisa. Maka bersyukurlah kalian semuanya. Tidak ternyata kalian diberi oleh Allah untuk menjadi wanita yang bisa berkumpul di tempat mulia, menjaga kehormatan kalian, kemuliaan kalian, termasuk di dalam mengenakan pakaian. Dan harus kalian yakini bahwasanya itu adalah cara berpakaian yang bagus
Dan memang di luar sana ada orang berpakaian tidak seperti kalian, itu pun tidak perlu kalian merendahkan mereka. Yang perlu kalian hadirkan rasa syukur kalian, Allah telah memilih kalian. Ini adalah istimewa wanita-wanita seperti kalian, sudah tidak ingin menampilkan kecantikannya. Dan kecantikanmu yang sesungguhnya adalah saat kalian punya rasa malu yang tinggi. Yang pertama, maka dia bersyukur saat kita mengangkat komunitas wanita-wanita yang bisa menjaga diri mereka, itu adalah kebanggaan di zaman ini. Yang kedua adalah di dalam menuntut ilmu tidak susah sebetulnya kalau kita tahu rumusnya. Rumusnya yang pertama adalah harus ada mahabbah dengan guru. Kalau kita tidak punya cinta dengan guru, maka susah mendapat ilmu. Yang kedua adalah harus ada adab, tata krama kepada guru. Yang ketiga harus ada khidmah. Itulah kunci. Kalau orang memegang kunci ini akan terbuka ilmu. Dan ini adanya hanya di dunia pesantren. Banyak ilmu didapat oleh otak manusia, tapi tidak menjadikan dia beramal, tidak menyejukkan hatinya. Bisa pandai berdebat kata disebutkan padu, diskusi pamer ilmu, akan tapi tidak menjadikan dia semakin khusyuk kepada Allah, tidak merindukan dia untuk bangun malam, tidak menjadikan dia menitikkan air mata. Ilmunya adalah ilmu di otak yang disebut oleh Imam Ali, la yatajawazu an hanajirihi, tidak turun sampai ke hati. Maka mahabbah dengan guru ini penting sekali. Punya adab kepada guru penting sekali. Kalau orang belajar ilmu tidak pakai mahabbah, cinta, dan tidak punya adab, maka dia punya ngajar wali kutub, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Bahkan kalau punya ngajar Nabi Muhammad, dia tidak akan dapat ilmu, akan menjadi Abu Jahal. Abu Jahal belajar dengan Rasulullah, mendengar wahyu turun, mendengar fatwa Nabi, akan tapi dia tidak punya mahabbah dengan Rasul, tidak punya adab dengan Rasul, maka jadilah Abu Jahal. Maka tradisi di pesantren yang masih dijaga adalah mahabbah dan adab. Kalau guru mencintai murid sudah tidak perlu dilakukan lagi, sebab setiap guru merindukan kalau muridnya untuk menjadi lebih alim daripada sang guru. Akan tapi yang sering lupa adalah seorang murid. Maka tanamkan kecintaan kepada guru, ditandai cinta kepada guru. Yang pertama adalah mendoakan. Jangan lupa mendoakan guru. Kalau kita mendoakan guru, itu kepentingan kita, bukan kepentingan guru. Sebab guru, muallimun nas, sudah didoakan oleh Rasulullah langsung, dan malaikat, dan semua penghuni laut mendoakan. Itu guru. Akan tapi saat kita mendoakan guru, kepentingan kita untuk mintakan keberkahan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal berkata, demi Allah, semenjak aku kenal dengan guru Syafi'i, Imam Syafi'i, aku tidak melakukan sholat 2 rakaat kecuali aku doakan Imam Syafi'i. Artinya begitu pentingnya. Jadi kalau kita semakin banyak mendoakan guru, sebenarnya semakin banyak berkah untuk kita. Termasuk yang bersama guru kita doakan putranya, keluarganya, kita doakan. Ini jangan dianggap main-main. Ini yang dilupakan, tidak ada di kampus yang demikian kita. Dan wajibkan kita setiap habis sholat membaca doa untuk guru kita. Ingat guru kita dengan doa-doa. Maka sebetulnya itu kita yang dapat. Kita dapat keberkahan. Yang kedua adalah bagaimana kita dengan guru, agar kita muncul punya mahabbah kepada guru. Senanglah menyebut kebaikan guru, dan jangan sekali-kali menyebut kejelekan guru. Semua dari manusia punya kesalahan. Maka kalau ada seorang murid, seorang anak, seorang manusia ingin mencari guru yang tidak bersalah, sampai mati dia tidak akan punya guru. Akan tapi kehebatan kita ada di saat kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang tidak ingin tahu kekurangan guru. Akan tapi ditampakkan di matanya kebaikan seorang guru. Karena semakin ditampakkan kebaikannya oleh Allah, yang muncul adalah mahabbah, cinta kepada guru. Sehingga kalau kita bercerita tentang kebaikan guru, maka kebaikan akan didengar oleh sahabat kita. Maka sahabat kita akan cinta kepada guru. Karena kita telah menjadikan orang lain cinta kepada guru, Allah memberi kepada kita cinta kepada guru. Jadi sebutlah kebaikan, jangan sekali-kali menyebut kejelekan. Zaman ini sudah zaman rusak. Orang berani menggunjing, mengumpat segalanya. Itu adalah memangkas ilmu. Tidak ada keberkahan dalam ilmunya. Imam Syekh Hashim Asy'ari menulis dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, tradisi salaf, orang dulu itu kalau mau belajar, keluar itu membawa uang, lalu disedekahkan. Setelah disedekahkan, dia itu sambil berdoa, ya Allah, berkat sedekahku ini, tutuplah kekurangan guruku. Tidak ingin melihat kekurangan guru. Karena kalau sudah orang yang kekurangan guru, sebetulnya itu adalah masuk dalam bencana. Khawatir suudun, khawatir gunjing, luar biasa. Maka kalau ada seorang anak dijadikan dia kok selalu tahu kesalahan guru, maka sudah nasib guru dia, nasib.
nasib buruk bagi seorang murid. Maka ayo kita biasa bagaimana minta kepada Allah untuk menjauhkan kita dari melihat aib buruk, aib orang tua. Dan kalau kita melihat kekurangan ini, kita doakan semoga Allah mengampuni dan sebagainya. Tapi biasakan kita menyebut kebaikan guru. Nah, bagaimana para ulama kita mengajari kita cinta ulama? Makanya kita sering mendengar namanya khaul. Di dalam khaul dibacakan apa? Manaqib. Nah, manaqib itu kan cerita kebaikan. Untuk apa itu semuanya? Agar orang-orang yang datang setelahnya dari generasi-generasi yang jauh yang tidak kenal guru tersebut mendengar kisah mulia yang ada mahabbah. Maka dengan mahabbah itulah akan menjadikan dia mencintai seorang guru. Maka ini perlu, jadi biasakan di antara kalian sebut kebaikan guru kita. Tentunya tanpa berbohong. Menyebutkan kebaikan agar dia semakin cinta, semakin cinta, semakin cinta. Maka itulah yang akan menjadikan keberkahan ilmu akan didapat oleh murid tersebut. Kemudian yang ketiga, jangan biasa prasangka buruk kepada seorang guru. Na'udzubillah. Ini adalah suatu penyakit juga. Sebab prasangka buruk itu bertahap, mulai dari prasangka dengan kawan kepada guru sampai kepada baginda Nabi SAW, sampai dikatakan seorang penghafal Al-Quran sudah hampir 30 juz, sudah dikatakan 25 juz di Arab sana. Ternyata dia tiba-tiba murtad hanya karena dia itu membaca kisah tentang Sayyidah Zainab dengan Sayyidina Zaid waktu dipisah oleh Rasulullah. Itu rupanya ada setan membisikkannya, kemudian dia membaca buku cerita yang salah. Yang cerita yang salah seolah Nabi Muhammad telah menyuruh Zaid mencari istrinya karena Nabi Muhammad terlebih dahulu senang kepada Zainab, kemudian setelah dicerai dinikahi. Maka dari suudon, masa Nabi Muhammad semacam itu, lalu murtadlah dia. Maka suudon itu bahaya sekali. Mulai suudon dengan kawan, suudon kepada guru, sampai suudon kepada Nabi, nanti suudon kepada Allah, nggak akan masuk surga Allah. Maka jaga hati kepada guru, jangan tersangka buruk. Kalau kita melihat guru melakukan kesalahan, ya tidak ada suudon lagi. Tapi kalau memang guru melakukan kesalahan, kata Imam Haddad, tanyakan, jangan-jangan kamu yang salah lihat, atau jangan-jangan kamu yang salah pandang. Maka tanyakan biar plong hati. Tapi kalau sudah dibisikkan sama kawannya, kenapa ini bahaya sekali, menjadikan ilmu itu akan hilang. Kemudian yang kedua adalah adab dan tata krama. Yang satu mahabbah itu adalah adab tata krama agar kita mendapatkan ilmu. Adab itu pokoknya adab yang sesungguhnya. Jadi dahulukan pendapat gurumu, dahulukan pendapat ustazmu. Makanya termasuk gampang susah pandainya orang tua sekolahnya pindah-pindah. Belum ini sudah pindah sana, belum dapat pindah sini karena suul adab sama ustaznya. Maka kalaupun ingin pindah ke sebuah tempat, tentunya harus restu guru, bahkan mungkin rekomendasi guru. Ada seorang anak kalau belajar seenaknya sendiri, kalau datang-datang kalau pergi-pergi, tidak punya adab kepada guru, susah mendapatkan ilmu. Maka itu harus ada adab kepada guru, omongan guru dikabulkan. Sampai begitu taslimnya seorang murid, urusan pernikahan diserahkan kepada seorang guru. Dia minta pendapatnya, bukan guru disuruh. Kalau memang ada seorang laki-laki yang baik, bawa sampai kepada orang tua untuk menyampaikan, untuk diskusi. Gurunya biar minta petunjuk kepada Allah, sampai berada di situ. Tinggal di mana taslim kepada guru itu ternyata menjadikan sebab keberkahan ilmu tersebut. Nah, ini karena guru selalu memikirkan kemaslahatan seorang santri, seorang anak. Jadi yang adab itu macam-macam, luas sekali adabnya. Bukan sekarang waktunya menjelaskan. Mungkin ada kesempatan lagi kita bertemu akan tidak adab. Adab itu banyak sekali. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada guru, adab kepada orang tua, adab kepada kawan, adab kepada kitab. Ya, kurikulum seperti itu. Kemudian yang ketiga, selain adab adalah hikmah. Ini orang yang sering lupa. Dianggap apa sih hikmah? Justru hikmah itu adalah yang menjadikan kita diangkat oleh Allah. Sebab hikmah adalah tawaduk di hadapan guru. Man tawaduk rafa'ahullah. Kalau orang tawaduk akan diangkat oleh Allah. Banyak santrinya adalah malas berkhidmat kepada gurunya. Padahal disitulah yang menjadi sebab keberkahan hidupnya, keberkahan ilmunya. Jadi hikmah kepada guru itu penting sekali. Hikmah itu artinya mengabdi. Apakah di saat disuruh guru orang ngajar, ikut sampai guru itu meridhoinya. Kalaupun harus pergi minta izin kepada guru sampai mendapatkan restu dari guru, maka ketahuilah itulah seorang santri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ini tidak ada kecuali tempat-tempat seperti ini. Hikmah itu bukan menjadi budak, bukan menjadi budaknya manusia, tapi kalau menjadi abdinya seorang guru keistimewaan. Bahkan kalau ada seorang santri itu tidak dipilih untuk berkhidmah, seharusnya menangis. Dia berlomba, mulai dari saat gurunya punya sandal, merapikannya, bajunya, semuanya menyiapkan. Ini ada maknanya di hadapan Allah yang Allah Maha tahu. Ada seorang santri yang cuek, tidak pernah peduli urusan gurunya. Bagaimana dia mendapatkan keberkahan? Dan ketahuilah, jika ada seorang santri yang tidak bisa berkhidmah kepada gurunya, bohong dia bisa berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad SAW.
Sebab gurunya yang menyambungkan dia dengan Rasulullah saja dia tidak baik, bagaimana dia akan dakwah? Bukankah dakwah kita itu khidmah untuk umat Nabi? Beliau dakwah ke sana kemari artinya apa? Khidmah untuk umat Nabi. Yang nggak bisa khidmah kepada gurunya, bohong khidmah kepada umat Nabi. Kalaupun terlihat khidmah kepada umat Nabi, dia pura-pura hanya ingin sanjungan, ingin uang atau dan sebagainya. Maka dari itu biasakanlah anak-anakku semuanya untuk berkhidmat. Ini saja yang bisa dia sampaikan. Insyaallah semoga ini sambung silaturahmi, mengikat antara kita dan antara kita dengan guru kita, antara kita dengan Rasulullah SAW. Semoga Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu, memberikan pemahaman yang baik, yang benar. Semoga Allah telah memberikan kepada kalian suami-suami yang soleh-soleh, yang menjadi sebab kemuliaan kalian di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan kepada kalian mahabbah kepada guru, adab kepada guru, dan juga bisa khidmat kepada guru, sehingga kalian bisa mulia di dunia dan mulia di akhirat. Orang tua kalian dimudahkan segala urusannya oleh Allah, guru kalian dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kapan-kapan Mbak Menawa Buya Yahya siap kerso tindak dene, jadi siap dulu kok enda. Insyaallah. Untuk ya kok iki pondok dhewe ndak barokah sampai lagu ilmi yang udah ngempeng ya. Jadi mau Buya Yahya ya padha karo aku rencana arep nang Kalimantan Paliman Nyalin Koyo, terus iki Buya Yahya Bunarai no. Karo sekalian itu nih Pak Kaji Mahmud ini Pak ini. Wis saiki ya. Allahumma sholli ala Muhammad.